Oke, selamat siang, selamat sore, malam, dimanapun, kapanpun kalian nonton. Hari ini saya akan jawab pertanyaan yang sangat sering keluar tentang namanya oli. Adalah yang biasanya paling sering keluar adalah pertanyaan yang seperti ini. Pak Ustadz, gimana kalau misalkan motor jarang dipakai? Apakah oli itu juga harus tetap rajin diganti? Apakah ini terus harus gimana? Terus oli yang bagus jika motor nggak pernah dipakai itu seperti apa? Pertanyaannya kan itu sering sekali muncul baik di komen maupun di Sunday Q&A di Instagram, itu sering sekali seperti itu muncul. Nah, hari ini saya akan tunjukkan salah satu case motor yang sangat jarang dipakai, jadi hanya dipanasi doang, hanya di ini doang gitu. Yaitu adalah ini CBR RR. Ini saya sedang tune up service. Nah, kenapa saya bisa katakan bahwa motor ini memang sangat jarang dipakai? Karena ini motor tetangga saya, depan rumah saya persis, dan motor ini nggak pernah dipakai. Hampir, Pak Ustadz, cuma lihat pernah sekali dipakai, yaitu cuma dibawa keluar terus itu balik lagi. Ya hanya seperti itu dok. Dan itu dipakai oleh sama kakeknya ya. Nah di sini saya akan tunjukkan apa yang terjadi jika motor jarang dipakai walaupun kalian tetap sering dipanasi ya. Nah, yang jelas yang terjadi adalah oli itu akan berwarna seperti kecap. Ini saya tunjukkan olinya. Nah, ini adalah oli bekasnya seperti ini. Oli bekasnya itu dia jadi warna kecap seperti ini. Nah, bisa kelihatan ini olinya jadi seperti ini ya, dia jadi warna kecap. Itu satu poin pertama. Dan kedua, saya akan tunjukkan kilometernya itu masih sangatlah rendah. Nah, kilometernya baru 6.000 seperti ini. Oke. Nah, di sini saya ganti oli, kemudian filter oli juga. Filter oli saya ganti, ini filter oli baru, filter udara, ya standar maintenance seperti itu. Nah, satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan adalah saya ada motor yang nanti CBR juga, CBR 250. Dia melakukan hal yang sama, yaitu motor jarang dipakai, terus ini ya seperti itulah. Intinya motor jarang dipakai, otomatis oli juga jarang diganti. Ada anggapan kalau misalkan oli itu tidak mengalami kadaluarsa atau apa, itu ada hal seperti itu. Hanya saja masalahnya yang terjadi adalah sebenarnya kita sudah melanggar sebuah hakikat dari sebuah motor itu sendiri. Karena motor itu memang hakikatnya dia adalah untuk berjalan, bukan untuk diam. Jadi buat kalian terutama para biker aksesoris rumah ya, jadi tetap dibawa jalan motornya supaya kalian juga tahu kalau motor itu dia ada problem atau tidak ya. Karena kalau kalian tidak membawa jalan, kita cenderung tidak tahu apakah motor ini ada problem atau ada apa, itu kita nggak tahu. Sebentar. Nah, ada satu hal lagi di mana banyak orang yang nggak tahu adalah beberapa part itu tetap mengalami namanya masa kadaluarsa. Yang paling gampang dirasakan dan paling bisa dilihat itu adalah kampas rem dan rantai. Ya. Kampas rem itu memang mungkin kalau kita lihat motor yang nggak pernah dipakai itu dia kampasnya masih tebel, ini masih ini. Tapi kalau kalian rasakan, semakin lama kampas rem itu yang sudah nempel di motor itu dibiarkan, maka dia akan semakin tidak pakem, jadi tidak ada rasanya sama sekali. Hampir bisa dibilang kayak dia malah hanya menimbulkan bunyi srek gitu, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa lihat pada bagian rantai. Nah, perhatikan rantainya motor dari ini.
Ini adalah rantainya. Rantai ini mengalami hal seperti ini karena yang jelas satu hal pertama, si pemilik motor merasa bahwa dia sudah melakukan pelumasan. Jadi ini motor udah dilumasi, tapi yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Rantainya itu dia kendor. Ya. Kendornya itu bukan hanya sembarang kendor. Ini nanti lama-lama akan mengalami namanya keriting. Kenapa? Karena ya seperti ini. Jadi memang dia harus tetap rajin dibersihin, kemudian dilumasi dan dipakai. Paling penting adalah dipakai. Karena pelumasan paling sempurna itu tetap kondisi rantai itu berjalan. Ya. Oke, ini udah selesai. Nah, ini saya akan berikan kasus yang jelas nyata adanya ya. Ini motor CBR 250 CBU. Ini yang punya orangnya sangat 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 sayang lah kalau kita bilang. Yang kedua, dia orangnya juga taunya bener-bener merawat. Dia kasih hampir semuanya yang terbaik. Bisa dilihat aksesorisnya, ininya, pokoknya dia hampir kasih semuanya yang terbaik. Nah, namun motor ini itu kemarin dia kenanya nggak lain dan bukan adalah head dan noken. Pernah saya upload di short ya, di video short. Nah, satu hal yang ingin saya tunjukkan, motor ini kasusnya sama, yaitu motor ini jarang dipakai. Dia hanya taunya ya olinya bagus, pakai oli yang mahal, terus bensinnya pertamax turbo, ya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat, saya akan tunjukkan kilometernya. Kilometernya itu hanya 14.000 ya, kelihatan. Motor 2012, kilometer hanya 14.000. Dan dia kemarin niatnya servis besar awal, karena waktu itu dia tanya, servis besar kapan ya bro gitu. Ya orangnya pokoknya merawat banget. Waktu itu saya jawab, servis besar itu di angka 30.000 km sampai 35.000 km ya. Kalau kelewat ya udahlah, ikhlaskan. Nah, motor ini dengan kilometer segitu dia sudah mempertanyakan kira-kira servis besar kapan bisa dilakukan, seperti itu. Ownernya ini banget. Nah, yang terjadi somehow ownernya itu dia tidak terlalu paham. Kadang satu hal yang kita tahu, yang kita taunya ini yang terbaik, ini yang terbaik, dia melupakan hal yang sangat sepele. Hal yang sepele itu dari motor ini yang lupa diganti adalah filter oli. Filter olinya tidak diganti sehingga noken, camshaft dan ininya pada kena, dan motor ini mau nggak mau harus ganti silinder atas baru alias head, kemudian noken juga baru, dan juga cam holder. Nah, motor ini dengan kilometer yang masih 14.000, dia ketengnya udah mulai bunyi, dan itu hal yang wajar karena penyakit dari motor ini memang seperti itu ya. Nah, kita nyalakan. Mungkin nanti kita akan minta sama si ownernya, mungkin mereka punya video ketika dia masih bunyi. Nah, oke, gitu aja. Sebenarnya yang ingin saya pahami di sini adalah jangan pernah berpatokan dengan namanya kilometer, karena mungkin kilometer itu tidaklah selalu benar. Ya, saya tadi itu kilometernya hanya 14.000, tapi kok headnya udah rusak, tapi kok ininya udah rusak. Nah, ini buat kalian juga, bagi para mungkin orang yang mau upgrade motor, ganti cc atau apa, beli motor second, jangan hanya berpatokan pada kilometer, karena berpatokan pada kilometer itu memang tidak sepenuhnya salah, tapi lebih banyaknya salah, karena mereka mengira wah ini mestinya pasti sehat karena kilometernya rendah pasti, dan ini ya hal-hal kayak gitulah ya. Oke, jadi gitu aja untuk menjawab pertanyaan yang selalu keluar. Buat kalian yang memang mau
tinggal pergi lama motor tidak dipakai, usahakan latihlah seseorang yang ada di rumah, entah itu adik kalian, istri kalian, atau siapapun itu, setidaknya untuk menyalakan motor kalian seminggu minimal sekali lah, seminggu sekali, untuk bisa tahu bahwa motor ini itu ada sesuatu. Karena mau bagaimanapun motor yang hanya didiamkan itu kita tidak akan tahu bahwa itu nanti mengalami kerusakan tapi kita nggak berasa. Tapi motor yang dipakai kita akan tahu, oh ini ada bermasalah di sini, oh ini ada bermasalah di sini. Itu seperti itu, oke? Jadi gitu aja untuk video kali ini. Nanti untuk video servis besar CBR yang ABS tadi itu, yang CBR CBU, nanti saya upload prosesnya gimana, ya kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.